Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nufus, NIM 2010110027 dari kelas PIA 2 Air. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema perlukah agama dan budaya dipertentangkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam Budaya Lokal yang diampu oleh Ibu Maisyana MPDI. Penjelasan dari tema perlukah agama dan budaya dipertentangkan yaitu mengenai agama dan budaya secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah sedangkan budaya adalah karya manusia. Budaya sendiri memiliki arti cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sistem rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkasa, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Dengan demikian, agama bukan dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran-ajaran Allah yang disebut agama itu mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia yang memeluknya. Di tengah masyarakat, kita melihat praktek-praktek keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas apakah ia merupakan bagian dari agama atau budaya. Jadi kedua itu masih menjadi perbincangan atau permasalahan. Ambil contoh, tradisi tahlilan. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang beranggapan bahwa upacara tahlilan adalah kewajiban agama yang harus mereka selenggarakan meskipun untuk itu harus berhutang. Mereka merasa berdosa kalau tidak mengadakan tahlilan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Padahal yang diperintahkan Allah agama berkaitan dengan kematian adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke makam, memakamkan, dan mendoakan. Di sini tidak ada kata-kata tahlilan. Sangat simple dan hampir tidak memerlukan biaya. Ini berarti bahwa upacara tahlilan pada dasarnya adalah tradisi bagian dari budaya bangsa yang mungkin telah ada sebelum datangnya Islam, yaitu tradisi kumpul-kumpul di rumah duka yang kemudian diislamkan atau diberi corak Islam. Yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah membenahi pemahaman dan penyikapan umat terhadap praktek-praktek keberagaman seperti ini secara profesional. Sekedar perbandingan bisa dikemukakan di sini kewajiban agama yang bernama kurban yang dilaksanakan pada satu tahun sekali pada hari perayaan Idul Adha dan akikah pada sekali seumur hidup, yaitu pengorbanan hewan kurban atas bentuk syukur kita orang tua terhadap kelahiran anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dan akikah adalah perintah agama meskipun kedudukan hukum fikihnya hanya sunnah muakkad. Tapi di tengah masyarakat muslim secara umum kurban dan akikah ini kalah pamor dibandingkan dengan tahlilan. Apakah ini berarti umat Islam lebih peduli terhadap urusan kematian daripada urusan kehidupan? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Yang pasti bahwa sanksi sosial yang dijatuhkan kepada orang yang tidak mengadakan tahlilan lebih keras dibandingkan dengan orang yang tidak melaksanakan kurban dan akikah. Ada lagi produk budaya yang disalah pahami sebagai bagian dari agama sehingga dianggap sebagai bid'ah. Misalnya kesenian yang bercorak Islam. Banyak puisi madah nabawi atau pujian kepada Nabi ditulis dalam bahasa Arab kemudian
dilakukan dan diiringi dengan musik. Lagu dan musik semacam ini di Indonesia disebut lagu atau musik sholawat. Karena sholawat itu bagian dari ibadah dan kalimat-kalimatnya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka puisi madah nabawi atau yang kalimatnya berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi, apalagi lagu dan musiknya serta merta dinilai sebagai bid'ah. Anehnya, puji-pujian kepada Nabi yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang kemudian dilakukan dan diiringi musik tidak dimasukkan dalam kategori bid'ah. Puisi-puisi pujian untuk Nabi termasuk yang ditulis dalam bahasa Arab adalah produk budaya dengan muatan cinta kepada Rasulullah SAW dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, Islam datang ke suatu daerah, termasuk ke Jazirah Arabia, sebagai tempat kelahirannya, tidak untuk menghapuskan semua produk budaya termasuk tradisi yang sudah hidup di tengah masyarakat. Ada tradisi Arab atau di dalam masa jahiliyah yang dilarang, ada yang dibiarkan, ada yang dikembangkan, dan ada yang diislamkan dan dijadikan bagian dari ajaran Islam. Pertanyaan pokok dalam menghadapi beragam budaya dan tradisi di tengah masyarakat adalah, apakah budaya dan tradisi itu dipertentangkan dengan pokok-pokok akidah, syariah, dan akhlak Islam? Karena itulah integrasi agama dan budaya perlu dikuatkan kembali dengan pandangan bahwa agama memberi ruh religius pada budaya dan budaya memberi ruang kontekstualisasi ajaran agama. Keduanya tidak bisa dicampur adukan, tetapi tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan. Menjadi religius tidak berarti meninggalkan budaya, dan menjadi berbudaya tidak berarti bertentangan atau menistakan agama. Menurutnya, sangat tidak elegan bila ada kelompok atau golongan yang sengaja membenturkan masalah ini yang bisa menimbulkan kegaduhan, apalagi benturan-benturan itu akhirnya bermuara di ranah hukum. Sebenarnya hal-hal seperti ini bila semua dikembalikan ke Pancasila, penyelesaiannya akan lebih mudah, yaitu dengan musyawarah dan mufakat seperti tertuang dalam sila keempat. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.